Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Widodo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang header. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang transaksi HTTP, transaksi request dan respon. Jadi cuma ada dua, request dan respon. Nah sekarang kita bahas pada bagian headernya. Nah target capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama mengerti tentang HTTP header itu kegunaannya untuk apa, kemudian paham format pengaturan data pada HTTP header, tipe konten pada HTTP header, kemudian mengerti respon bahasa pada HTTP header. Nah, HTTP header itu apa? HTTP header adalah informasi tambahan yang bisa dikirim oleh klien atau server. Jadi dari sisi klien kita bisa menyisipkan informasi tambahan. Misalkan batasan data yang dikirim, misalkan format bahasa yang digunakan, nah itu bisa dikirimkan dari sisi klien. Demikian juga dari sisi server, server bisa menambahkan informasi tambahan selain data yang di request, selain data dari hasil respon, misalkan waktu prosesnya, misalkan terus tipe datanya yang dikirim dari server ke komputer klien, nah itu bisa disisipkan juga oleh server ke komputer klien. Kemudian informasi yang tidak ada hubungannya dengan data yang kita butuhkan dalam memanggil API sebaiknya disimpan di HTTP header. Jadi di dalam data hanya murni entity body, jadi hanya murni data yang memang di request. Kemudian informasi tambahannya itu bisa disisipkan pada bagian header saja. Nah ini misalkan contoh request dan contoh header. Misalkan ini yang sebelah sini adalah contoh requestnya dan ini adalah contoh headernya. Dilihat di situ ada informasi tambahan tentang nama hostnya, kemudian connection, chat, user gain, concept encoding, accept language, dan lain sebagainya. Kemudian ini dari informasi tambahan dari server, misalkan servernya itu menggunakan apa, misalkan di sini menggunakan Apache Ubuntu, kemudian dia dibuild menggunakan misalkan menggunakan PHP versi 5.3 pada sistem operasi Ubuntu dan seterusnya. Kemudian panjangnya konten itu berapa, nah di sini juga ada tanggal aksesnya. Nah ini informasi tambahan yang dikirim dari server ke klien. Kalau ini dari informasi tambahan dari klien yang dikirim ke server. Nah kemudian kita bahas satu-satu yang paling pokok saja karena sebenarnya header itu sangat banyak sekali. Yang pertama adalah HTTP header accept. Accept adalah HTTP header yang digunakan oleh klien untuk memberitahu format data apa yang diinginkan. Nah, misalkan kita ingin request ke server format data yang diinginkan berupa IMAX, maka nanti pada HTTP header accept application slash misalkan JPEG, maka nanti harapannya adalah si server mengirimkan ke komputer klien berupa gambar format JPEG. Demikian juga misalkan kepengen data application data berupa format JSON, maka di HTTP header accept nanti diberikan informasi tambahan application JSON. Jika server mendukung format media yang dikirim, maka server wajib mengembalikan format data yang diminta. Jika tidak mendukung, server bisa menolak request dari klien. Nah, kadang-kalanya ada yang memang menolak request dengan memberikan kode tertentu, misalkan kodenya tidak sesuai dengan yang di request. Ada juga yang menampilkan default. Artinya adalah kalau kliennya itu bisanya menampilkan hanya XML, jadi data yang di request itu hanya XML, kemudian dari kliennya ini, dari servernya itu data yang dikirim hanya bisa menampilkan XML, padahal kliennya menginginkan JSON, maka bisa saja berupa format defaultnya dari di server, misalkan tetap XML saja, jadi tidak ngaruh. Tapi ada juga yang memberikan kode. Nah itu tergantung dari nanti kitanya membuat API di bagian service provider seperti apa. Nah kemudian tidak direkomendasikan menggunakan URL extension sebagai format data.
Nah, misalkan seperti ini, API/product/JSON atau misalkan product/API/product/XML. Nah, ini sangat tidak direkomendasikan. Tapi tanpa menggunakan .json, tanpa menggunakan XML, jadi ini didefinisikan sendiri pada bagian header, jadi bukan di URL seperti ini. Nah, misalkan ini ya, contoh yang paling populer nih, bisa JSON, bisa XML, atau bisa berupa tag biasa atau plain tag. Nah, penulisannya application/JSON, application/XML, atau tag/plain. Nah, ini yang biasanya populer. Format pengembalian respon dan request datanya biasanya seperti ini. Kemudian ada HTTP header content type. Nah, content type adalah HTTP header yang digunakan oleh klien untuk memberitahu data yang dikirim oleh klien dalam format apa. Nah, di dalam server biasanya format yang dikirim itu juga diberitahukan formatnya, tipenya apa. Nah, server bisa menolak request dari klien jika konten tipenya tersebut tidak didukung oleh server. Konten tipe juga bisa digunakan oleh server untuk memberitahu bahwa respon data yang dikembalikan oleh klien dalam format apa. Nah, sebagai contoh ini ya, application JSON, application XML, tag plain. Jadi konten tipe yang diberikan formatnya biasanya seperti itu. Kemudian ada juga HTTP header accept language. Jadi accept language adalah HTTP header yang digunakan oleh klien untuk memberitahu bahwa klien menginginkan respon dengan bahasa tertentu. Nah, sebagai contoh misalkan jika di browser, accept language akan mengikuti language system operasi atau aplikasi browsernya. Nah, ini contohnya misalkan English US, maka accept language-nya adalah NUS atau NID dan lain-lainnya. Kalau misalkan tidak disertakan accept language-nya, maka nanti si server akan mendeteksi kliennya itu menggunakan browser dengan settingan bahasa apa. Nanti dikembalikan sesuai dengan settingan bahasanya. Nah, untuk lebih detailnya tentang HTTP header ini bisa dibuka di developer Mozilla ORG. HTTP header di sini sangat lengkap sekali. Nah, ini di dalam HTTP header. Di dalam header juga dikelompokkan berbagai macam topik, misalkan konteksnya tentang general header, ini yang tidak ada relasi dengan data yang dikirim. Kemudian ada request header, jadi ini memuat informasi resource yang di request oleh klien. Kemudian di sini ada respon header, memuat respon terkait dengan lokasi, terkait dengan server. Kemudian di sini ada entity header, memuat tentang panjang konten, minimum type yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Nah, kemudian di dalam header juga memuat seperti ini ya, connection, cat live, dan lain-lain. Kemudian di dalam header juga ada memuat tentang autentikasi. Nah, nanti akan kita bahas pada satu pertemuan tersendiri tentang autentikasi. Kemudian ada chasing, ada client hint, dan lain sebagainya. Nah, ini informasinya sangat lengkap sekali. HTTP respon kode adalah kode respon yang dikembalikan oleh server untuk memberi tahu status dari request yang dikirim oleh klien. Nah, ini sangat penting sekali dalam komunikasi antar aplikasi, karena komunikasi itu ada request dan juga ada respon, ada tanggapan. Kalau tanpa ada tanggapan, kode tanggapan dari mesin, maka si klien juga akan kebingungan sebenarnya berhasil atau tidak di dalam melakukan request. Nah, HTTP respon kode memiliki standar untuk jenis respon tertentu. Jadi udah ada standarisasi pengkodean sendiri. Misalkan kalau sukses, respon kodenya adalah 200. Respon kodenya 200. Nah, Anda ingin misalkan sukses itu respon kodenya 120, sangat tidak direkomendasikan. Karena API memang didesain untuk digunakan oleh banyak orang, jadi mengikuti standar yang sudah menjadi peraturan baku. Dalam membuat respon API, usahakan gunakan HTTP respon kode yang telah tersedia. Jangan membuat respon kode baru atau berbeda dari biasanya. Nah, sebagai contoh ini.
Respon kode ini keterangan. Misalkan respon kode 2xx. Nah, ini menyatakan kalau misalkan dari 200 sampai 299 itu udah ada masing-masing keterangannya. Misalkan 200 itu untuk menyatakan kalau request ke server itu sukses, request yang dikirim oleh klien sukses diproses oleh server. Nah, nanti misalkan 201 itu menyatakan kalau data yang di post ke server atau tercreate atau sudah bisa dibuat oleh server. Nah, ini biasanya digunakan 201 itu untuk mengembalikan ke klien kalau si klien itu request menambah sebuah data ke server. Jadi kalau berhasil tercreate maka jadi respon kodenya 201. Nah, ini respon kode itu dibaca oleh program oleh mesin juga yang dalam bentuk plain text namanya reason press, nanti keterangan yang dibaca oleh manusia. Misalkan 200.2 ok. Nah, ok-nya itu artinya adalah oke, artinya sukses. Nah, kemudian dari 300 sampai 399, nah ini ada URL yang diakses oleh ini artinya URL yang diakses oleh klien sudah dipindahkan ke URL yang baru. Respon kode ini jarang digunakan dalam membuat RESTful API. Biasanya digunakan untuk web chat. Nah, misalkan URL yang lama itu udah tidak digunakan, misalkan membuat domain baru atau alamat host baru, nah, maka ketika dia melakukan request get, dia akan mengeluarkan kode 300 yang artinya URL lama itu sudah tak terpakai, maka akan diredirect ke URL baru. Kemudian misalkan 4xx, 4xx request yang dikirim oleh klien bermasalah perlu diperbaiki. Nah, biasanya yang paling sering misalkan sebagai contoh 404, 404 atau resource not found atau kode yang di request tidak ditemukan, misalkan 404 itu sebagai contohnya. Nah, ini misalkan respon kode 5xx. Nah, ini terjadi masalah pada server. Sebagai contoh misalkan kalau servernya yang di request itu down, nah ini errornya biasanya 500 internal error server. Nah, ada keterangan seperti itu. Nah, detail respon kode ini juga Anda bisa lihat di developer Mozilla .web http status. Nah, di sini informasinya sudah sangat lengkap sekali. Kemudian ini contoh-contoh respon sukses 200. Nah, ini misalkan HTTP metodenya menggunakan get, maka dia artinya adalah sukses mengambil resource data. Jadi message body-nya itu sudah dikirim dari server ke klien. Kemudian 201 sebagai contoh tadi ya, misalkan menambah data, penambahan data sukses maka 201. 202 misalkan request-nya sudah diterima oleh HTTP server. Requestnya sudah diterima oleh server, maka 202 dan seterusnya. Nah, sebagai contoh ini klien error respon, misalkan 400 get request. Request artinya adalah respon ini server tidak memahami perintah karena sintak yang tidak valid. Sebagai contoh misalkan parameter tidak sesuai dengan tipe data yang diinginkan, maka nanti hasil responnya bisa 400. 401 unauthorized. Nah, ini digunakan untuk membuat otorisasi. Misalkan tokennya itu yang dipakai untuk akses ke suatu resource invalid atau tidak sesuai, nah, maka tidak memiliki otoritas untuk mengakses pada resource itu. Maka nanti nilai kembalinya adalah 401 dan seterusnya. Ini masih banyak sekali, bisa dipelajari satu persatu. Nah, ini misalkan di dalam bahasa pemrograman PHP kalau ingin memberikan batasan request pada header. Nah, ini kalau contoh ini adalah memberikan batasan request pada header. Nah, menggunakan CURL option HTTP header, misalkan konten tipe yang diinginkan adalah application JSON, kemudian accept adalah data yang ingin diterima adalah application JSON. Nah, ada penyisipan pada bagian option pada CURL set option. Nah,
Kalau dijalankan tadi hasilnya seperti ini. Jadi resultnya adalah berupa data dalam format JSON. Nah, kemudian kita juga bisa membuat script yang digunakan untuk mengetahui default request pada sebuah server. Nah, itu menggunakan variabel global server HTTP accept. Nah, ini adalah defaultnya adalah seperti ini. Ini sebelum ada batasan. Kemudian kalau ini ingin mengetahui header, jadi header pada suatu server itu kalau di dalam bahasa pemrograman PHP bisa menggunakan git header. Nah, ini contoh git headernya seperti ini. Kalau URL yang ingin dilihat misalkan http://rahmat.ac.id, maka resultnya seperti ini. Ini yang array indeks ke 0 menyatakan protokol HTTP versi 1.1. Nah, saat ini servernya keadaan sukses, jadi request-nya sukses, request get-nya adalah sukses. Nah, ini contoh 200. Yang dimaksud di sini yang disebut sebagai recent pass. Jadi keterangan dalam bentuk plain text yang dimengerti oleh manusia. Kemudian ini servernya, misalkan servernya menggunakan link, ini adalah tanggal get-nya. Kemudian ini adalah content type-nya. Ini value-nya adalah dalam bentuk tag atau HTML. Jadi intinya adalah isinya ini adalah variabel, sebelah sini adalah variabel dan di sebelah sini adalah value yang menyatakan keterangan dari variabel tersebut.